Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Bentar. Oke guys, kita di sini pengen beritahu kepada kalian semua yang kita udah buka akun TikTok yang baru, yaitu Toke Barang. Jadi kalian bisa lihat-lihat apa yang kita jual di sana, dan juga tanda support kalian kepada kita, sila follow kita di sana. Dan juga dalam masa yang sama kalian bisa hantarkan kita video-video yang menarik untuk kita reaksi guys ya. Jadi jangan lupa follow kita di sana ya Waci ya. Yes, jangan lupa follow. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment juga reaksi yang jujur aja ya guys. Yes guys, untuk kali ini guys kita bakal melihat daripada ML Studio ya, yang mana seorang pelawak di Malaysia ya, antara yang lucu juga bagi aku karena dia dari tempatku ya, tempat kita guys ya. Betul. Ya, Mat Sabah ya, yang mana dia ini ya absurd juga dia sebenarnya ya, banyak mengkritik juga sebenarnya ya dia, tapi lawak-lawakannya itu memang fresh lah bagi aku ya. Tapi dia di sini Universal sendiri, ya dia sendiri menyatakan di sini stand up komedi Indonesia lebih maju daripada Malaysia. Nah, wah, apakah sebabnya seorang betul, pelawak yang lucu juga tapi bilang stand up komedi Indonesia lebih maju daripada Malaysia. Nah, lanjut yes, kita serahkan pada yang pakar guys. Yes. Sebenarnya kalau di stand up comedy dalam bahasa Melayu, sebenarnya di Indonesia sangat maju. Di Indonesia tu stand up comedy dalam bahasa Melayu bagi saya jujur 20 tahun lebih maju daripada Malaysia. 20 tahun. Sebab di Indonesia tu orang ada community stand up yang dia panggil komunitas. So setiap daerah dia ada community dia. Dan setiap bulan orang akan berlawan mencari yang paling lucu, and then wakil ini untuk berlawan di negeri pula, stand up comedy negeri macam gitu. So dalam bahasa Melayu mereka sangat bagus. Aku rasa mungkin beribu stand up comedian di Indonesia. Yang bagusnya di Indonesia, performer dia ramai, and then dia punya penonton pun sudah terdidik. Orang sudah tahu stand up comedy, kau kena diam, kau kena duduk, kau kena dengar. Lucu, ketawa, etika lucu, tu. diam. Tapi kalau di Malaysia ni, kalau kita bercakap tak kelakar, kita kena hina ya depan-depan. So salah dikritik. satu orang cakap kelebihan bila kau perform di Indonesia lah. Dan di Indonesia memang semua event ada stand up comedy. Di dalam TV pun ada stand up comedy, program TV stand up comedy banyak. Event-event di luar pun offline, contoh macam launching kereta ada pertandingan stand up comedy. Konsert, bahkan konsert. Contoh konsert paling besar tahun lepas di Indonesia, Pesta Pora. Dia sediakan satu stage untuk stand up comedy perform dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggris sangat kurang di Indonesia. Di Malaysia 20 tahun lagi maju. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Di Indonesia 20 tahun ketinggalan dalam bahasa Inggris, tapi 20 tahun lebih maju dalam bahasa Melayu. So lepas tu lagi yang dikatakan bahasa tadi kan Indonesia, ya. bahasa Indonesia. Lepas tu dikatakan lagi berkenaan dengan kritik itu ya ada benarnya juga di sana, disebabkan macam contoh, wah kalau orang ni enggak lucu terus dikritik guys. Jadi kemajuan pada dirinya itu jadi merosot guys. Berbanding memberikan sokongan. Ya, dukungan itu kurang. Yes. Kalau Indonesia, kalau yang lucu-lucu itu ya pasti ngakak benaran kita. Betul. Lanjut. Untuk orang Malaysia pergi ke Indonesia sebenarnya sangat senang. Sebab aku pernah perform di Indonesia juga. Aku pernah perform di open mic di Indonesia, perform show di hotel di Indonesia, dan penerimaan mereka sangat bagus sebab bahasa dia pun hampir sama. Cuma ada terms-terms yang kau kena ubah lah. Contoh macam jam tukar ke macet, kalau mobil tukar kereta mobil macam itu. Tapi jokes dia senang, kau boleh faham. Kalau saya cerita pasal Sabah di Indonesia pun orang faham juga. Kalau setakat ni untuk bahasa Melayu saya memang fokus di Malaysia. Kalau Indonesia tu saya mungkin akan buat bahasa Inggris juga. Dalam perancangan saya, kalau saya ingin keluar daripada Malaysia, bagus saya buat bahasa Inggris. Kalau saya fokus bahasa Melayu juga, kalau saya pergi Indonesia nanti balik ke Malaysia juga. So bagi saya yang paling penting kalau ingin keluar daripada Malaysia, saya kena fokus bahasa Inggris lah. Kenapa Indonesia maju 20 tahun tu? Sebab TV dia memang menerima stand up comedy. TV dia ada beberapa channel, tapi setiap channel tu ada pertandingan stand up comedy, and then ada program stand up comedy. Dan kebanyakan penulis yang saya perasan di Indonesia, penulis skrip filem komedi pun semua stand up comedian. And baru-baru ni ada viral filem Indonesia sangat laku. Agak lain. Semua daripada stand up. Agak lain. Semua pelakon dia stand up comedian. Penulis dia stand up comedian. Director dia stand up comedian. So itu mungkin salah satu
satu juga lah punca kenapa filem komedi di Malaysia ni bukan sangat teruk tapi mungkin agak kurang. Aduh. Sebab mungkin penulisnya bukan stand up comedian ataupun bukan pelawak tapi menulis filem komedi. So dia cerita filem seram dia juga yang tulis, filem cinta dia juga, filem komedi dia juga. So, saya rasa kalau ingin memajukan filem komedi di Malaysia, itu salah satu punca juga. Panggil stand up comedian ataupun pelawak untuk menulis filem komedi itu sendiri. Kalau berbicara pasal sketsa komedi, saya rasa Malaysia sangat bagus lah. Di Malaysia ni saya rasa peak dia memang zaman senario, zaman Johan sketsa, Zizan ya. tu. Saya rasa peak tu dah banyak kali peak dah. Zaman P. Ramlee pun peak juga, zaman senario pun peak juga, and then zaman Jozan, Sepa apa semua pun peak juga untuk sketsa komedi. Di Indonesia Untuk pengetahuan, ini antara beberapa legendaris di Malaysia lah. Sitcom stand up comedy daripada Malaysia seperti Jozan, Johan Zizan, seterusnya daripada Sepatu juga, iaitu rancangan Maharaja Lawak, dan juga yang terdahulunya ialah senario. Ya, karena itu Pakcik, ketika zaman-zaman kayak gini Sule juga up tau. Sule dan Pak Andre juga, mereka ketika itu naik ya. Jadi penerimaan orang Malaysia ke arah seperti pick up seperti mereka ini sketsa-sketsa kan Sule dan juga Pak Andre juga daripada Opera Benjaba guys ya, Opera Benjaba. Betul. Sitkom yang kayak gitu itu lebih nyambung, lebih orang bilang lebih kurang dengan Malaysia gitu. Tapi orang tertarik dengan Opera Benjaba gitu karena lawakan mereka itu lagi absurd. Lagi absurd lah gitu. Guys. Kalau pada jujur pada aku, kalau seperti senario mereka punya physical gitu itu, physical yang lucu gitu ya. Yes, maksudnya waktu itu senario Malaysia lebih menggunakan fizikal lah, gerak-geri badan berbanding badan yang sangat lucu lah. Tapi Opera Benjaba mereka menggunakan sesuatu yang brilliant bagi aku gitu. Betul. Beda lah ya. Kira beginilah, waktu Opera Van Jawa menggunakan banyak style-style pick up line begitu di zaman Johan ataupun tahun 2015 begitu ya. Baru Malaysia masuk ke dunia itu. Ya, dunia pick up line. Pick up line itu dari Indonesia juga sebenarnya. Iyalah, itu yang maksud aku tadi itu. Sudah Opera Van Jawa itu kan udah macam tahun 2000-an begitu. Tetapi udah selepas 5 tahun 10 tahun begitu barulah diguna pakai oleh macam daripada nih juga komedian Malaysia Jozan dan juga nih Zizan yang baru-baru juga. Begitu guys. Untuk sketsa komedi di Indonesia pun saya rasa sketsa komedi program dia yang famous macam Opera Van Jawa dulu. Tapi saya rasa sketsa komedi pun saya rasa Indonesia lagi maju awal lah, sebab ada beberapa lawak yang di Indonesia dah viral dulu, sekarang di Malaysia baru start viral. Baru naik. Macam pick up line apa semua. Line itu kan kalau di Indonesia memang sangat dalam. Benar guys. Lawak-lawak macam itu, tapi di Malaysia masih laku sampai sekarang, rasanya masih ada yang membuat lawak pick up line. So saya rasa untuk komedi dalam bahasa kan benar. Saya rasa di Indonesia sangat bagus, tapi kalau di Malaysia ni mungkin sketsa mungkin sama level untuk sketsa, tapi untuk stand up comedy memang jauh ketinggalan. Nah guys, ini memang benar guys, seperti yang kita katakan tadi, dan juga daripada stand up comedy daripada Sabah ini pun sama juga mengatakan benda yang sama tentang pick up line itu guys, baru sampai di Malaysia. Ya, baru udah lama di Indonesia itu. Dan juga kalau namanya stand up, benar-benar yang jujur bagi aku stand up comedy Indonesia itu lebih 20 tahun ya memang. Yes. Tapi berbeda waktu zaman P. Ramlee, Tan Sri P. Ramlee guys. Dia sudah menggunakan waktu itu menggunakan banyak elemen fizikal dan juga pick up line waktu itu. Iya. Itu legendaris lah, legendaris. Itu legendaris. Mungkin banyak juga yang sebenarnya diolah-olah oleh mereka semua ya kan. Betul. Jadi itulah guys ya, sedikit sebanyak kenapa ya stand up comedy ataupun komedian di Indonesia itu lebih cepat, lebih maju daripada Malaysia. Inilah dia sendiri ya kan. Ya, tapi perlu diingatkan juga lah, Indonesia menggunakan bahasa Indonesia guys. Tapi bukan menggunakan bahasa Melayu ya, maksudnya tadi itu menggunakan bahasa Indonesia sebenarnya. Ya kita harus maafin juga guys, karena mungkin dia nggak paham ya tentang itu. Tapi ya pastinya komen-komen daripada kalian semua juga mungkin akan
difahami juga nanti. Ya, jadi Betul, kalian betul, bisa ke channelnya tadi, sila komentar di sana gitu kan. Iya, betul. Jadi terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Ya mungkin itu saja untuk kali ini Baci ya. Yes, itu saja para MIB 2. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen down below beserta dengan link dan insyaallah kami coba terbaik untuk menyelesaikan video-video Anda. Ya mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum.